Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, dari berbagai pelosok wilayah Indonesia. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tema meningkatkan bahasa asing dengan menggunakan Google Translate dalam pembelajaran daring dan luring. Saya serahkan ini. Saya tidak mau. Yang terhormat tim Analog Teachers of Learning, yang terhormat para narasumber, yang terhormat sponsor Diklat Pendidikan Nasional, yang terhormat juga para peserta, ibu sekalian dari berbagai pelosok wilayah Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan diklat di hari ketiga Diklat Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh tim Analog Teachers of Learning. Walaupun kita masih keadaan pandemi, alhamdulillah ya, kita masih bisa bertatap muka walaupun jarak jauh, tapi bukan berarti kita putus tali silaturahmi. Makanya dari itu ya, kita tingkatkan, walaupun masa pandemi ini kita tingkatkan keimanan kita dengan berbagai metode atau cara untuk menyampaikan materi kepada peserta atau peserta ya, atau kepada para pelajar yang akan kita bina. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengajak kebaikan sampai hari kemudian. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta diklat yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi, tadi kan sudah dijelaskan oleh moderator, saya dari Tangerang, tempat bertugas ya tetap itu saya di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang sebagai pengajar bahasa Inggris. Di samping itu juga saya sebagai pengelola Universitas Muhammadiyah Banten atau UMB Blended yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang atau UMT. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, silakan lihat PPT yang sudah ditampilkan oleh admin. Ya, terima kasih kepada admin yang telah membantu saya. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari yang berbagi ini tentang meningkatkan pemahaman bahasa asing dengan menggunakan Google Translate dalam pembelajaran daring dan luring. Next. Halo, next. Bapak-bapak dan Ibu peserta Diklat Pendidikan Nasional yang berbahagia, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di masa pandemi COVID-19, ini mengalami yang sangat pesat. Kenapa bisa demikian? Ya karena mungkin kita tidak bisa bertatap langsung atau face-to-face secara langsung. Nah, makanya kita kasih solusi dengan menggunakan media komputer atau internet yang sifatnya dinamis. Sehingga itu menjadi fasilitas yang telah mendominasi berbagai kegiatan kita. Khususnya kita sebagai pengajar, baik dosen maupun guru, dalam pembelajaran di kampus maupun di sekolah masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, mungkin istilah Google Translate, Bapak dan Ibu sekalian tidak asing lagi,
dengan istilah ini ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui tentang istilah ini. Google Translate itu adalah mesin penerjemah yang bisa digunakan baik oleh para akademisi, mahasiswa, maupun peserta didik dalam menerjemahkan literatur-literatur yang ditulis dalam menerjemahkan bahasa asing. Perlu kita ketahui, Google Translate itu adalah media yang untuk mempermudah kita berkomunikasi dengan orang lain ketika kita tidak bisa mengetahui apa arti yang sebenarnya itu. Artinya dari bahasa sumber, ya, mother of language ke bahasa sasaran atau second language. Oke, next. Ya, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat di sini ya tentang materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan judul saya, yaitu Google Translate atau Google Terjemahan. Itu adalah layanan yang disediakan oleh Google Incorporation untuk menerjemahkan teks atau halaman web dalam satu bahasa ke bahasa lainnya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ternyata hasil terjemahan itu tidak akurat sebagaimana apa yang kita harapkan. Nah, disinilah tugas kita sebagai dosen atau sebagai pengajar itu harus membimbing siswa supaya tidak terjadi ambigu, artinya perancuan dalam kalimat tersebut. Saya contohkan di sini, bisa lihat ini ya, cut the rice cake, cut the rice cake. Ya mungkin secara arti kata, di sini kan kalau secara arti letter looks ya, arti perkata itu cut itu kan memotong atau juga bisa membelah. Rice cake itu artinya kan lontong, bisa juga ketupat. Tapi sebenarnya dalam istilah bahasa kita ini bahasa asing ya, maaf ya, the rice cake lontong itu tidak ada atau ketupat. Jadi tetap kita menerjemahkan ketupat ya is ketupat, lontong ya is lontong. Nah, ini mungkin produk dari bahasa kita ya. Makanya yang sampai membuat orang bule itu bingung, what is the meaning the rice cake? Ya karena mungkin di negara mereka tidak ada seperti itu. Ya kan yang ada juga mungkin apalah sejenis itu yang mungkin namanya bukan lontong atau ketupat gitu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di sini. Tadi kan saya bilang cut the rice cake itu artinya kalau di Google Translate, silakan Bapak Ibu bisa dicoba ya. Itu artinya belah ketupat. Nah, apakah seperti itu artinya? Nah, Bapak juga harus lihat konteks kalimat, depends on the context ya, depends on the sentence. Jadi kita kalau kita sandingkan dengan istilah logaritma, Pak, Bu, itu tidak sesuai, that's wrong, jadi salah. Nah, disinilah kita harus bisa melihat konteks. Jadi kalau istilah logaritma belah ketupat bukan ini artinya, Bu. Ya, maaf Bapak Ibu yang guru matematika di sini, itu jangan disampaikan ini yang artinya quadratic cake, itu salah. Jadi artinya rhombus ya, rhombus. Mungkin kalau istilah membelah atau memotong kupat mungkin bisa-bisa aja ya secara literal, tapi kalau untuk ke matematika ini disalahkan. Jadi jangan sampai membuat kalimat itu membingungkan siswa. Jadi kita di samping emang terjemahan, ya namanya juga mesin terjemah ya, maaf, buatan manusia, jangan mesin terjemah. Kita aja sebagai manusia, Pak, maaf, itu ada terbatas keilmuan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Jadi sedikit sekali ilmu yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak boleh sombong. Kita harus saling berbagi, Pak. Kalau memang kita tidak bisa, kita harus saling berbagi. Termasuk saya juga di sini sebagai pemateri. Bukan saya paling ya di sini is the best gitu ya, bukan. Saya juga sambil sama-sama belajar lah Bapak Ibu sekalian. Saya sangat senang sekali ini bisa berjumpa dengan berbagai seluruh provinsi Indonesia. Terima kasih ya kepada tim Analog Teachers of Learning ini atas kesempatannya sehingga saya bisa menyampaikan materi pada kesempatan yang berbagai ini. Oke, next. Nah, oke, selanjutnya ini ya Bapak Ibu, berdasarkan survei di lapangan ini yang saya temui, bahkan ketika juga saya kuliah, itu bisa ada
mahasiswa atau peserta didik juga yang mengandalkan Google Translate untuk menerjemahkan materi ke berbahasa asing, ke bahasa kita, atau bahasa lain-lain. Berdasarkan pengalaman yang saya temui di lapangan, ternyata memang betul tadi yang dikatakan tadi itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, disinilah jadi fungsi kita harus meluruskan apabila ada hal yang tidak sesuai. Karena Pak, Google Translate itu kan dia apa adanya ya, jadi tidak melihat struktur dan kultur bahasa orang itu. Contoh misalnya kayak apa misalnya buku baru, ya kan itu mungkin kalau bahasa asing kan dia kaidahnya strukturnya ya MD. Kalau kita kan DM. Kalau kita kan MD ya, MD diterangkan di DM ya saya ya buku baru ya diterangkan. Kalau kita kan MD diterangkan. Kalau dia kan sistemnya apa? DM menerangkan. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu struktur bahasa tersebut, mana subjek, mana predikat, mana objek. Begitu juga dengan kultur. Kultur budaya kita dengan budaya mereka beda. Jadi Bapak juga harus tahu, ini kira-kira kata apa nih yang kira-kira nggak pas gitu kan. Contoh kata knob. Itu kalau di Amerika, itu kan artinya gagang pintu. Tapi ketika kita travel ke Inggris atau ke Australia, itu artinya kata-katanya jorok Pak, maaf ya, kata-katanya kotor gitu. Jadi ada beberapa kata yang tidak boleh disampaikan ke orang-orang asing. Nah, itu jadi intinya Google Translate itu tidak bisa menerjemahkan secara sebenarnya. Jadi kita harus bantu mahasiswa atau peserta didik kita. Oke, next. Oke, next. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat di sini ada 3 ikon ya, ikon browser mungkin sudah nggak asing lagi bagi kita. Yang pertama ini mungkin Chrome ya, Google Chrome, terus ada Firefox, UC browser atau dan lain-lain. Nah, jadi untuk Google Translate via smartphone versi daring, ini Bapak Ibu tinggal buka Google Chrome atau Firefox atau UC browser dan lain-lain. Tergantung kita browser yang mana yang pakai. Nah, setelah itu kita ketik Google Translate. Ini yang versi daring dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu masukkan teks dengan mengubah bahasa asing ke bahasa sasaran, ya, ke bahasa asing ke bahasa sasaran. Terus setelah itu baru terima hasil terjemahan. Nah, ini bisa dilihat gambar-gambarnya ya. Ini yang versi daring. Oke, next. Nah, setelah kita versi daring, mungkin kalau versi daring kan banyak membutuhkan kuota ya Pak, kuota internet, sehingga para siswa kasihan ya, terutama siswa yang tidak mampu Bapak Ibu. Makanya seperti sama contoh saya di sekolah saya nih ya, SMA 21 juga banyak siswa yang masih ekonominya masih ini ya, jadi masih minim, sehingga saya sebagai pengajar bahasa Inggris kadang suka suruh siswa saya untuk mengunduh aplikasi karena mereka memang ekonominya secara ekonomi maaf ya agak minim gitu kan, bukan saya merendahkan bukan. Nah, saya kasih udah kalian buka aja nih unduh aplikasi Google Translate di Play Store. Nah, setelah itu kalian udah diunduh, masukkan teks apa yang kalian inginkan. Nah, setelah itu baru terima hasil terjemahan. Tapi walaupun demikian, saya tidak langsung menyodorkan nih ini aja yang Google Translate yang lebih baik, tidak Pak.
Jadi saya suruh siswa saya dulu untuk memilih mana yang kira-kira sesuai gitu kan aplikasi tersebut. Apakah Google Translate atau aplikasi yang lain. Nah, baru setelah itu saya bimbing anak-anak itu. Nah, untuk versi luring ini mungkin beda dengan versi daring. Kalau versi daring itu bisa semua ya Pak, Bapak Ibu. Bisa upload foto di sini, ya kan? Terus voice ini. Nah, terus yang bisa transkripsi ini tidak bisa ini. Ya, transkripsi tidak ada teks Indonesia itu saya tadi nggak bisa. Terus kalau upload apa tadi upload foto bisa, voice, handwriting di sini ada dan nanti ya. Terus copy paste juga bisa, termasuk dialog. Oke, next. Nah, ini itu lebih jelasnya. Ini kan udah hasil download nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini kalau udah tanda begini berarti udah di download itu aplikasinya itu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja bahasa yang mana. Misalnya mau English Indonesian English atau English Arabic atau Arabic Dutch. Terserah, ini ada kurang lebih 103 bahasa. Ya sampai saat ini itu Google Translate 103 bahasa. Alhamdulillah. Ini tinggal di ini aja. Itu kan ada African, Albanian, ini ada semua di sini Arabic. Jadi Bapak tinggal jelaskan aja ke anak-anak. Jadi mau pakai yang mana? Mau versi daring atau versi luring? Nah, ini tergantung keadaan di lapangan. Karena tiap daerah kan beda-beda, Bapak Ibu. Mungkin untuk daerah perkotaan atau daerah Jakarta khususnya ya, dengan daerah-daerah yang di pelosok, mungkin maaf, ini agak susah untuk menjangkau internet. Nah, makanya dia bagaimana solusinya ya? Kita cari solusi dengan cara luring atau offline. Oke, next. Nah, ini saya tawarkan ya ke siswa saya ketika sebelum proses belajar ke Google Translate. Di samping Google Translate, saya juga tawarkan ke siswa saya itu, kalian bisa menggunakan ini ya, U-Translate, Oxford, U-Dictionary, terus juga Kamusku, ada Yandex Translate. Nah, ini rekomendasi aplikasi ini sama juga dengan fungsinya seperti Google Translate, Bapak Ibu. Jadi ada versi daring dan luring. Cuma kebanyakan aplikasi itu kebanyakan daring, Bapak Ibu. Jarang yang versi dua-duanya, jarang. Jadi yang saya temukan itu Google Translate, U-Translate, Kamusku, Yandex. Ini sementara yang bisa versi, bisa dua versi, maaf ya, bisa dua versi, baik daring maupun luring. Jadi nanti kalau ada hal yang kurang paham, ya bisa nanti ditanyakan ya ke saya setelah selesai penyampaian ini. Oke, next. Nah, ini kesimpulannya. Berdasarkan pemaparan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan penggunaan Google Translate ini menjadi salah satu solusi bagi akademisi, mahasiswa, serta peserta didik untuk memahami teks secara keseluruhan atau global, sehingga bisa menjadi solusi dalam memahami teks atau literatur dalam bahasa asing. Namun, para akademisi harus dapat memahami kedua struktur bahasa tersebut dan budaya dalam bahasa sumber atau mother language dan bahasa sasaran atau second language yang sama baiknya, sehingga kesalahan tersebut bisa bisa dikurangi dan bisa menjadi solusi dalam memahami teks bahasa asing. Jadi intinya ya, sebelum saya tutup ya penyampaian ini, jadi sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, tolong Google Translate itu pahami dulu ya struktur bahasanya dulu. Seperti yang tadi itu kan diterangkan, gitu kan. Atau subjek, predikat, objek. Itu juga dengan budaya dalam bahasa sumber. Jadi budaya kita kan beda. Tadi saya sampaikan ya di sebelumnya itu. Jadi budaya kultur atau orang kita dengan orang asing itu berbeda. Salah satu contoh aja udah pokoknya contoh itu budaya pakaian lah. Mungkin kalau orang kita agak rapi ya dibanding dengan budaya yang lain. Kadang-kadang kan ada yang agak transparan begitu, maaf ya. Jadi ya nggak usah dibahas seperti itu ya. Jadi pokoknya intinya mah budaya itu dengan setiap daerah itu berbeda.
Contoh aja kita gini, dengan apa Tangerang dengan misalnya dengan daerah mana Kalimantan pasti beda lah budayanya maupun cara apa bicaranya juga beda gitu kan. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait nanti ada hal-hal yang kurang dimengerti, ya silakan nanti saya serahkan ke moderator untuk menampung pertanyaan yang kira-kira tidak paham apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian saya, materi, mohon maaf saya juga akan sama-sama sambil belajar. Jadi kita sambil berbagi di sini ya, kira-kira mana nih yang paling tepat ya kan, metode apa gitu kan. Saya juga belum tahu karena kayak namanya mesin juga kan mempunyai keterbatasan seperti halnya kita manusia. Jadi saya tidak bisa menentukan apakah apa metode aplikasi yang mana yang terbaik yang digunakan kepada para mahasiswa atau peserta didik. Ya, untuk sementara mungkin itu aja yang Bapak sampaikan, yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.